teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan tugas akidah akhlak mengenai kematian dan kehidupan di alam barzah. Kematian, seluruh yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti datang tersebut. Orang yang lalai menyambut datangnya kematian akan mengalami kematiannya dengan su'ul khotimah. Tetapi bagi orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan beramal soleh dan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya adalah husnul khotimah. Keadaan orang mati. Umur seseorang di dunia ini adalah salah satu takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada yang bersangkutan. Jika ia mempergunakannya untuk mengerjakan amal-amal yang bermanfaat, baginya di akhirat kelak akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga sebaliknya, jika dipergunakan untuk kemaksiatan dan belum sempat bertaubat ketika ajal menjemput, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang yang takut akan akibat perbuatan dosa adalah termasuk orang yang cerdas, karena dia menyadari sebelum dosa-dosanya itu menjadi penyebab kehancurannya, maka dia akan segera bertaubat dan tidak akan mengulanginya. Yang pertama, husnul khotimah. Pengertian husnul khotimah. Istilah husnul khotimah sudah menjadi kosakata yang sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Oleh karena itulah, seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya sehingga kita meninggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Apabila telah khilaf dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bertaubat dengan taubatan nasuha dan menebus kesalahan tersebut dengan amal yang baik. Tanda-tanda husnul khotimah. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah diantaranya adalah: yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit pes, TBC, sakit perut, radang selaput dada, dan tenggelam. Yang ketiga, meninggal pada malam atau hari Jumat. Yang keempat, bagi wanita, meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil. Yang kelima, meninggal karena sedang ribat, menjaga wilayah perbatasan. Yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Dan yang ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Yang kedua, su'ul khotimah. Pengertian su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk, dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Sebab-sebab su'ul khotimah. Yang pertama, rusaknya akidah atau keyakinan. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Yang kelima, gandrung kepada kemaksiatan. Dan yang keenam, bunuh diri dengan segala macam caranya. Alam barzah atau alam kubur. Pengertian barzah. Kamus istilah keagamaan yang diterbitkan oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan barzah sebagai berikut. Pertama, alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada. Kedua, keadaan orang sufi yang mengalami dana dan bawa yang seakan-akan terhalang atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, penghalang, pembatas di antara dua hal atau kawasan. Keadaan mayit dan ruh di alam barzah.
Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah ujian kubur. Nikmat kubur dan siksa kubur. Kondisi manusia di alam barzah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. B. Kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. C. Kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Cukup sekian pembahasan mengenai kematian dan kehidupan di alam barzah. Maybe enough hear my speech. Thank you very much for your attention and thank you very for watching. Bye bye.